Hai, selamat datang dan selamat datang kembali ke channel Luciana Rossi, channel yang menginspirasi generasi muda untuk berbisnis. Kalau di video-video sebelumnya aku ceritain intisari dari sebuah buku bagus, kali ini kita akan kemas dengan cara sedikit berbeda. Aku akan bacain dulu bukunya, baru di bagian akhir kita akan summary dan discuss poin-poin yang menarik. Supaya teman-teman gak dapat kulitnya aja, tapi dapat keseluruhan dari isi buku tersebut. Jadi yang gak sempat baca, bisa dengerin aja sambil perjalanan, atau sambil mengerjakan sesuatu seperti cuci piring, nyapu, ngepel, tapi tetap bisa dapat baca buku. Buku pertama yang akan kita bahas adalah Freedom is Not Free. Menjadi leader hebat yang membuat Anda freedom di bisnis MLM. Kalau Anda punya pikiran yang terbuka, meskipun Anda tidak mengerjakan bisnis MLM, buku ini bagus karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau Anda memang anti MLM, Anda bisa skip aja karena memang channel ini banyak menceritakan cara mengerjakan bisnis MLM, bisnis yang memang sudah membawa aku mencapai financial freedom dan time freedom seperti saat ini. Oh iya, biar nyambung ke bab 2, bab 3, dan seterusnya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Yuk kita mulai. Bab 1, keindahan yang tersamar. Ketika menulis bab ini, saya duduk di sebuah resto tepi pantai Karma Beach, Bali, salah satu private beach terindah di Bali. View di depan saya, alamak, surga buat pecinta pantai, dan saya salah satunya. Tentu saja, ada banyak pantai indah di dunia. Kebetulan saya di Bali dalam rangka menulis buku dan sedikit kegiatan bisnis. Karena itu, saya pilih pantai ini. Semilir angin bulan Juli yang sejuk di Bali karena pengaruh musim dingin Australia membuat suasana pantai ini sangat nyaman untuk saya. Alunan musik yang lembut, air kelapa segar, dan tentu saja secangkir kopi menjadi teman sempurna ketika jari saya menari di atas keyboard laptop. Lahirlah bab ini, tentang freedom yang berasal dari bisnis yang keindahannya tersamarkan, MLM. Menurut salah satu pebisnis MLM sukses di dunia dan penulis buku laris Beach Money, Jordan Adler, Anda bisa mendapatkan beach money melalui bisnis MLM. Beach money, uang pantai, adalah istilah untuk penghasilan pasif. 100% pasif income yang berasal dari royalti yang masuk ke rekening Anda tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tahun demi tahun, tanpa perlu bekerja apapun. Ketika Anda mempunyai beach money, Anda mempunyai kebebasan penuh untuk menjalani hidup sesuai yang Anda inginkan. Anda bisa bangun pagi sesuka Anda, berlibur seminggu atau sebulan penuh, hangout di restoran atau kafe favorit Anda, dan membeli apapun yang ingin Anda beli. Kapanpun dan dimanapun. Anda bisa tinggal dekat laut, di gunung, di desa, di kota favorit Anda, dan di rumah impian Anda. Beach money hanyalah sebuah istilah yang menggambarkan ketika Anda bersantai di pantai favorit Anda. Uang tetap mengalir masuk ke rekening Anda. Kenyataannya, tempatnya bisa di mana saja, tidak harus di pantai. Jika Anda suka gunung, Anda bisa pergi ke gunung dan bersantai di sana. Uang tetap mengalir ke pundi-pundi Anda. Itu menjadi mountain money. Jika Anda suka sawah, pergilah ke sana. Dan uang yang masuk kita namakan saja rice field money. Saya paling suka nongkrong di kafe yang nyaman untuk secangkir kopi enak. Jadi saya sebut coffee time money. Terserah Anda, yang penting itu gambaran freedom yang Anda nikmati. Freedom itu nikmat. Anda bangun pagi dalam keadaan sehat dan segar. Secara keuangan, ada rasa aman karena tabungan deposito Anda paling tidak 200.000 US dollar menganggur di sana. Setiap hari, minggu, atau bulan ada aliran uang yang masuk ke rekening Anda tanpa perlu Anda dipaksa bekerja, mengejar target, membuat laporan, dan dimarahi bos. Passive income yang Anda terima memungkinkan Anda menikmati gaya hidup yang Anda inginkan. Itulah namanya financial freedom. Coffee time freedom kalau untuk saya. Bisa ngopi santai di mana saja tanpa khawatir dengan masalah keuangan. Sulit dipercaya jika beach money bisa datang dari sebuah bisnis yang selalu saya tolak sebelum tahun 2002. Dulu saya merasa bisnis MLM bukan untuk saya,
Bahkan saya tidak membuka pikiran saya sedikit pun untuk MLM. Saat itu fokus saya adalah menjadi profesional di sebuah perusahaan dan target saya adalah memajukan perusahaan. Dalam pandangan saya waktu itu, MLM sehebat apapun adalah bisnis untuk orang-orang yang tidak punya pilihan, sedangkan saya punya karir bagus di kantor. Akhirnya di tahun 2002, saya berada dalam keadaan tidak punya pilihan. Saat itu beberapa impian saya tak mungkin saya dapatkan dari karir saya. Saya melihat gambaran akhir yang tidak memuaskan dari hidup saya jika saya meneruskan karir di kantor. Kondisi ini memaksa saya melirik peluang lain. Di saat itulah saya membuka diri untuk bisnis MLM. Saya tidak mempunyai pilihan, modal usaha tidak punya, pengalaman tidak punya, ide bisnis juga tidak punya. Jadi, mau tak mau saya membuka diri untuk MLM. Setelah mempelajari MLM dan mulai menekuni bisnis ini secara serius tahun 2002, saya benar-benar takjub dengan bisnis ini. MLM adalah bisnis yang bisa dikerjakan siapa saja dengan modal sangat kecil, resiko kecil, tetapi berpotensi penghasilan pasif tanpa batas. Selain uang dan kebebasan waktu, Anda juga mendapatkan pengembangan kepribadian dan penghargaan. Menurut saya, bisnis MLM adalah sarana pengembangan keuangan dan kepribadian yang sangat unik dan menarik. Kadang saya suka heran, mengapa ada yang negatif terhadap bisnis MLM? Tapi saya setuju dengan kata-kata Eric Worre, penulis buku GoPro, bahwa MLM adalah bisnis yang tidak sempurna, hanya lebih baik. Salah satu kelemahan MLM adalah Anda yang menjalankan bisnis ini akan menghadapi tantangan dari orang-orang negatif yang bisa melemahkan dan bahkan bisa membuat Anda trauma. Tapi, pengalaman mengajarkan bahwa tantangan dari orang negatif tidak akan membuat Anda gagal, kecuali Anda memilih untuk menyerah. Lagi pula, tantangan ini hanya sementara saja Anda alami, tidak selamanya. Eric Worre mengatakan, Anda harus menerima ketika orang-orang bodoh di lingkungan Anda kurang menghargai Anda untuk sementara. Saya sepakat dengan kata-kata almarhum Jim Dornan, salah satu legenda di industri MLM dunia, bahwa MLM adalah bisnis yang sederhana, indah, namun tersamar. Ya, MLM adalah keindahan yang tersamar. Ada banyak keindahan yang seolah-olah tersembunyi dan tak terlihat di permukaan. Sedangkan kebanyakan orang hanya melihat puncak gunung es yang di permukaan saja dan kehilangan informasi berharga di bawahnya. Hal itu mengakibatkan banyaknya kesalahpahaman mengenai bisnis MLM karena sebagian besar melihat dari perspektif yang tidak tepat. Bahkan, beberapa keindahan bisnis MLM baru diketahui setelah seseorang dengan serius menekuni bisnis ini. Ini adalah kebalikan dari sebuah villa mewah. Maksud saya begini, sebuah villa mewah terlihat dari kejauhan sangat indah dan sempurna. Akan tetapi, setelah Anda masuk ke dalam rumah dan memperhatikan beberapa detail, maka Anda akan bertemu dengan sedikit cacat, seperti dinding yang catnya sedikit terkelupas, lantai yang sedikit cacat, daun pintu yang sedikit lecet, dan lain sebagainya. Nah, MLM sebaliknya dari itu. Dari jauh, MLM seolah penuh dengan persepsi negatif. Tetapi, jika Anda pelajari lebih mendalam dan bahkan masuk dan menjalankan bisnisnya, MLM akan kelihatan semakin indah. MLM adalah keindahan yang tersamar. Buku ini tidak menjelaskan rincian kelebihan MLM. Jika buku ini ada di tangan Anda, seharusnya Anda positif, atau setidaknya tertarik dan penasaran dengan MLM. Tujuan buku ini bukan untuk menjelaskan kelebihan bisnis MLM, melainkan untuk memperlengkapi pebisnis MLM dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bisnis. MLM adalah bisnis kepemimpinan. Maka, belajar menjadi pemimpin adalah suatu keharusan untuk sukses. Sebenarnya, MLM adalah bisnis yang sederhana, tetapi betapa rumitnya pikiran manusia itu sendiri sehingga hal yang sederhana kadang dibuat rumit, sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman. Karena itu, dibutuhkan buku yang bisa memandu para pebisnis MLM agar berkembang menjadi leader hebat yang memiliki bisnis yang kuat dan memberikan freedom kepada mereka. Kebanyakan MLM tidak menyediakan panduan tersebut.
Buku-buku MLM yang bisa Anda jumpai umumnya hanya membahas teori yang dangkal, kecuali beberapa judul yang menjadi rujukan saya. Buku ini hadir bukan dari teori semata-mata, melainkan dari pengalaman saya belasan tahun di lapangan hingga saat buku ini ditulis. Buku ini adalah ramuan dari 17 tahun pengalaman saya di MLM, 15 buku bermutu yang saya baca dan jadikan referensi, dan 3 tahun penulisan yang penuh dengan perjuangan. Buku ini adalah buku kepemimpinan MLM pertama di Indonesia. Tidak banyak buku MLM dari Indonesia yang benar-benar berkualitas. Itu sebabnya buku ini hadir menjadi mentor sekaligus sahabat. Tempat Anda mencari inspirasi untuk memimpin, mengutip kata-kata kunci untuk materi pelatihan, dan tentu saja untuk menuntun Anda ke posisi yang Anda inginkan. Selamat membaca, leader. Menarik ya, dari bab 1 aja udah menarik. So, ada beberapa poin yang aku highlight di sini. Jadi, penulis buku ini, Pak Suprato Coaca, pada saat itu bilang dia akhirnya pindah ke bisnis MLM dari karyawan kantoran dengan karir yang baik karena tidak punya pilihan, no choice. Siapa yang memulai bisnis ini karena tidak punya pilihan? Tapi jangan berarti Anda harus menunggu kondisi kepepet dulu, nggak punya pilihan baru lirik bisnis MLM ya. Jadi kondisinya pada saat itu modal usaha nggak ada, pengalaman nggak ada, ide bisnis juga nggak ada. Biasanya orang-orang yang kerjaannya udah sesuai sama mungkin mata kuliahnya, udah misalnya pembukuan, terus IT ya IT, terus kayak mau bisnis apa gitu, stuck, nggak ada ide lain ya. Itu bisa jadi consideration sebenarnya untuk orang yang pengen punya penghasilan, ngelamar-lamar kerja susah, nggak ada pilihan, mau bisnis tapi kondisinya ya nggak ada ide juga mau bisnis apa, modal juga nggak ada, nggak banyak, pengalaman juga nggak punya. Ya ini harus dikonsider kalau mau maju. Terus ini bisnis bisa dijalankan siapa saja dengan modal sangat kecil, resiko kecil, tapi potensi penghasilan pasifnya tanpa batas. Ini 100% setuju, ini benar banget. Jadi pada saat aku juga untuk terjun ke bisnis ini, memang bukan dalam kondisi yang terpaksa. Waktu itu masih bekerja kantoran juga, posisi juga cukup baik, dan penghasilan juga cukup baik. Tapi memang sudah pernah untuk mencoba bisnis. Jadi udah mikir nih kalau diterusin kerja kantor terus, mau sampai berapa tahun juga rumah nggak bisa kebeli. Nggak bisa menikmati hidup sesuai dengan apa yang aku harapkan. Jadi aku hobi jalan-jalan, pengennya full time jalan-jalan gitu. Tapi duitnya jangan habis-habis. Nah kalau kerja kantoran ya nggak bisa, cuti aja terbatas. Terus nabung, boro-boro bisa kebeli rumah kan. Di Jakarta harga rumah berapa gitu. Jadi pada saat itu yang aku lihat adalah seorang ibu rumah tangga, which is teman aku, teman SD ya. Ibu rumah tangga, dia nggak pernah kerja kantoran, dia cuma kerjain bisnis MLM doang. Awal-awal baru-baru ngerjain, udah bisa dapat puluhan juta per bulan. Nah, logikanya, kalau ibu rumah tangga bisa mengerjakan bisnis MLM dengan income puluhan juta per bulan, itu kan udah sama kayak orang-orang kerja di kantor. Kenapa enggak? Kita coba juga gitu kan. Jadi lebih ke buka pikiran, open minded aja. Jangan karena saya kan posisi di kantor udah bagus, karir udah bagus, dapat mobil kantor, dapat inventaris kantor, pegang laptop keren, kemana-mana naik pesawat, pesawatnya yang bagus, hotelnya yang bagus, semua dibayarin kantor gitu. Mau sampai kapan? Terus apakah itu yang kita harapkan? Kita pengen kerja terus kayak untuk mempertahankan gaya hidup yang seperti itu, apakah kita harus bekerja terus sampai nanti usianya pensiun sampai 55 sampai 60? Well, itu masing-masing, tapi kalau aku tidak mau. Tidak mau kerja terus sampai umur 55, umur 60, belum tentu abis itu bisa kebeli rumah, belum tentu abis itu masih punya duit spare buat jalan-jalan sesuai hobi aku, belum tentu ya banyak lah yang belum tentu bisa tercapai kalau diteruskan karir itu. Sehingga aku buka pikiran, buka hati, cari tahu ini bisnis apa. Kok ibu rumah tangga tanpa pengalaman kerja pun bisa mengerjakan bisnis ini gitu. Jadi intinya nomor 1 open minded dulu, sama kerendahan hati. Jangan songong sama karir. Terus selain uang dan kebebasan waktu, pengembangan kepribadian dan penghargaan. Yes, di bisnis MLM kita banyak mendapatkan pengembangan kepribadian.
Dulu personality orang-orang yang belum mengerjakan bisnis MLM dengan benar itu pasti bawa personality yang masing-masing kan punya ya, kayak yang orang punya sisi baik dan sisi yang kurang baik. Jadi kayak aku juga dulu very strict, terus kalau ngomong juga ketus gitu, suka-suka di otak ada apa ya udah itu yang keluar, itu yang diomongin gitu. Belum sampai mempertimbangkan perasaan orang lain, ya udah keluar aja dulu, jelek ya jelek, bagus ya bagus gitu. Cuma di bisnis MLM kita tuh banyak belajar karena kita berhubungan dengan orang-orang ya, dan di bisnis ini tidak ada yang digaji gitu. Jadi orang mengembangkan bisnis, jaringannya berkembang, baru ada penghasilannya. Kalau nggak ngapa-ngapain, ya nggak ada gajinya, nggak ada income-nya. Dan kalau kita seenaknya aja, ini bisnis orang semua nih, seenak aja ngomongnya semau gue, itu susah bisnisnya untuk berkembang kan. Orang nanti sakit hati semua, nggak ada yang mau kerjain bisnis sama-sama kita gitu. Jadi banyak pengembangan kepribadian, penghargaan, yes. Kalau di kantor belum tentu kita dapat perusahaan yang baik, dapat atasan yang baik yang bisa menghargai. Tapi kalau di bisnis MLM ada reward. Tidak berarti dipuji-puji gitu, bukan ya. Tapi reward itu dalam bentuk pencapaian leadership, dalam bentuk pencapaian penjualan. Itu kita bisa dapat trip reward, jalan-jalan setiap tahun, bisa sekali, bisa 2 kali jalan-jalan gratis. Nah, itu asik sekali. Biar bagaimanapun jalan-jalan gratis itu lebih enak daripada bayar sendiri. Nah, terus ada Eric Worre. Eric Worre itu nanti kapan-kapan kita bacain buku yang GoPro ya. Aku juga ada bukunya warna biru. Eric Worre bilang, Anda harus menerima ketika orang-orang bodoh di lingkungan Anda, kurang menghargai Anda untuk sementara. Ya, kebanyakan orang di Indonesia little bit negatif ya, agak negatif pandangannya terhadap orang yang mengerjakan bisnis MLM. Well, that's fine. Di sini dibilang Anda harus menerima. Memang betul banyak yang belum apa-apa udah judging ya, udah kalau mau-maunya ngerjain kayak gitu, apa gak ada kerjaan lain apa, atau laki lo nggak ngasih duit apa, sampai istri mau mengerjakan bisnis MLM gitu, kayak gitu-gitu ya. Ya kita terima aja, karena kita harus fokus ke apa yang mau kita capai. Jangan dengerin apa kata orang, akhirnya kita nggak kemana-mana seperti dia yang nggak kemana-mana. Kalau emang dia nggak mau maju, ya udah biar aja dia yang nggak maju, tapi kita harus maju terus. Nah, terus di sini dibilang, tujuan buku ini bukan untuk menjelaskan kelebihan bisnis MLM, tapi untuk memperlengkapi pebisnis MLM menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bisnis. Kok bukan jualan? Kok diajarin sebagai pemimpin bisnis? Yes, karena pada dasarnya bisnis MLM itu adalah bisnis kepemimpinan. It is a leadership business. Kalau kita fokusnya jualan, rumah nggak kebeli. Ya mungkin kekumpul duit, cuma yang nggak bisa gede gitu kalau bukan dengan cara mengembangkan bisnisnya, dengan mengembangkan timnya. Jadi bisnis ini pada dasarnya adalah bisnis kepemimpinan, bisnis leadership. Orang-orang yang berhasil di bisnis MLM itu karena leadershipnya jago. Jadi kalau kita merasa kayaknya kita masih harus dikembangin deh leadershipnya, harus baca buku ini. Nah ini aku bacain, jadi yang nggak sempet nggak ada alasan lagi karena kita akan bacain ini satu bab demi satu bab. Kalau teman-teman senang dibacain seperti ini satu bab demi satu bab, terus kita bahas sedikit summary-nya, teman-teman komen ya. Kalau pada suka, ini aku terusin bab kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai selesai. Nanti kita next dengan buku yang berbeda lagi.